Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Loh, kita mau rekonsiliasi kok ada yang mau terus, ya kan? Hujat menghujat, hardik menghardik. Enggak, itu menurut saya tidak produktif. Rakyat tidak suka. Kapan terakhir kali Bapak menangis? Kapan ya? Menangis. Saya ini juga orang yang cepat terharu. Terus terang aja, kalau saya lihat sesuatu yang membanggakan, kalau saya ingat anak buah saya yang pernah gugur, kalau saya lihat, saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Itu filosofi yang saya, jadi saya kira demikian. Ya. Prabowo ketika berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Tidak terganggu. Apa ya? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Saya benar-benar, saya itu bukan, kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok, siapa, tapi sudahlah, gitu, benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini, ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi, saya ingin berpikir, sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, ya monggo silahkan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja, benar nggak? Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar. Tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya, Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru 1, waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh Presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru 1, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri. Dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar. Dia tetap
sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu? Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan 1 batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda. Belanda ngirim ultimatum, kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Anda paham? Jadi psikologi, saya tidak paham kenapa yang tanya, tapi yang tanya itu nggak paham menurut saya. Jadi artinya Anda akan terus mencoba sampai berhasil, Pak. Sampai jadi presiden, akan terus mencoba. Saya selalu, selama saya punya kekuatan, saya selalu akan menyediakan diri. Saya akan mempersamakan diri kepada bangsa dan rakyat saya. Silakan. Kalau Anda perlu saya siap. Tapi kalau Anda tidak perlu saya, tidak ada masalah. Saya bisa melaksanakan tugas lain. Ya kan? Saya ingin bertanya ini juga Pak Prabowo. Walaupun Bapak sudah sempat menyampaikan, tapi rasanya kesempatan ini saya ingin tanyakan lagi. Yang jelas Bapak berhadapan dengan Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres yang sangat sengit. Selisih suaranya juga cukup ketat. Dan ekses persaingan itu sampai ke akar rumput, Pak. Dan kita ingat ketika itu, Pak, tim Prabowo Subianto cukup lama tidak mengakui kemenangan Jokowi. Sampai akhirnya ditetapkan MK. Itu sempat memicu demonstrasi besar yang juga menewaskan banyak orang, Pak. Pasca pengumuman kemenangan Jokowi di 2019. Tapi ketika ditawari posisi menteri, Anda bergabung dengan kabinet. Mengapa, Bapak Prabowo? Jadi kalau Anda ikuti perkembangan itu, justru saya yang minta pendukung saya pulang. Hentikan demonstrasi. Ya. Jadi bukannya kita tidak mengakui, tapi kita mengikuti proses konstitusional. Kita berjuang sampai titik terakhir yang diizinkan oleh konstitusi kita, yaitu proses MK. Tapi begitu proses selesai, kita patuh. Ya, jadi itu masalahnya. Dan pada saat ada tawaran rekonsiliasi, saya berpikir dan saya menilai insting saya bahwa rekonsiliasi itu jalan yang terbaik. Loh, kita mau rekonsiliasi kok ada yang mau terus, ya kan? Tapi bahwa politik akan selalu membawa polarisasi, akan selalu ada ancaman perpecahan, itu fakta yang memang harus diterima kan Pak Prabowo? Justru itu Mbak Najwa, politik kita harus unik, harus khas. Politik kita harus politik yang bijaksana, politik yang cerdas, politik yang penuh kesadaran. Jangan politik yang kita ikut-ikut gaya orang lain, ya. Hujat menghujat, hardik menghardik. Enggak, itu menurut saya tidak produktif. Rakyat tidak suka. Rakyat tidak suka pemimpin yang saling mengejek, saling menghargai. Feeling saya. Pak, dengan alasan rekonsiliasi juga, apakah berarti nanti kalau Bapak menang, lawan akan Bapak ajak bergabung ke kabinet, dan sebaliknya kalau Bapak kalah akan bersedia bergabung bila diajak yang menang? Inikah tradisi Indonesia menurut Anda, Pak, politik Indonesia seperti ini, yang kalah bergabung ke yang menang? Kalau saya menang, insya Allah saya menang.
saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Tapi saya tidak tahu mereka mau ngajak kita atau tidak. Tapi itu kalau hak mereka. Tapi kalau diajak, saya, kalau diajak lagi, kalau diajak, kita harus memberi kader-kader kita terbaik. Kita harus bersatu untuk membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, Mbak Najwa. Itu keyakinan saya. Lawan politik jangan kita bikin terlalu dianggap lawan. Anggaplah itu kontestan pesaing. Kita harus ingat waktu kita di sekolah, kalau ada pertandingan, ya kan? Itu kan kita ingin menang. Tapi sudah pertandingan selesai, masa kita masih, ya kan? Gontok-gontok. Ya, jadi itu karena tradisi bangsa berbeda-beda. Ya, kita perlu check and balance, harus saling koreksi. Tapi kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Ya, kalau kita tidak di ujungnya punya suatu elit, unsur pimpinan yang kompak, bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita.